Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar para sahabat semuanya? Mudah-mudahan selalu diberi kemudahan rezeki, dilancarkan segala urusan dan sehat walafiat tentunya. Baik hadirin yang berbahagia, kita coba kali ini ada satu unit NMAX ya. Ini kendalanya ada ngebul ya atau asap putih ketika motor pagi-pagi dinyalakan. Nah, ini kita coba lihat, kita periksa. Bahwasannya kita langsung ke bagian terkait saja dan sudah kita lakukan pembongkaran karena ini sudah dipastikan bahwasannya informasi yang didapat dari pelanggan pasti sesuai dengan apa yang dikeluhkan, karena posisinya beliau adalah yang pakai setiap hari. Jadi untuk keluhan sekecil apapun pasti beliau yang tahu ya, dan kita langsung saja ke pokok permasalahannya. Kita langsung buka ke bagian engine-nya ya. Ini kita coba cek untuk alasan ngebulnya, istilah sumber ngebulnya atau sumber asapnya dari mana. Dan itu kita coba juga untuk pastikan bagian ring pistonnya, dan juga kita tanya informasinya posisi ngebul atau posisi asap putihnya itu keluar pada saat posisi apa ya. Dan kita sudah tanya-tanya bahwasannya posisi ngebul atau ada asap putihnya itu ketika motor pertama kali dinyalakan ya. Ini kita coba periksa. Untuk bagian ring piston sudah aman sih. Kalau untuk bagian ring piston yang misalkan ada ngebul pada saat berkendara dan ketika saat open gas ada ngebul, itu pasti kita bisa asumsikan dan bisa kita pastikan ngebul bersumber dari ring piston atau bagian silinder yang sudah aus. Tapi ini tidak ya, ini masih bagus sekali, masih sangat mulus untuk silinder, dan untuk piston dan ring pistonnya juga masih oke punya, tidak ada kendala atau baret ataupun per pegas yang kurang kuat untuk pegasnya ya. Dan ini kita coba lihat bagian headnya ya, karena ini posisikan bahwasannya motor ada asap putihnya itu ketika motor pas pertama dinyalakan ya. Kalau untuk sedikit ya wajar, tapi ini informasi dari pelanggan atau pemilik kendaraan ini ada banyak lah ya. Dan kita bisa lihat di sini teman-teman, bisa kita saksikan ini mekanik sedang membuka bagian katup klep ya. Dan di sini kita sudah periksa. Kenapa kita bongkar ini? Karena dari sini ada, di sini ya. Untuk yang bagian klep ini ada basah. Ya, ini basahnya bukan berarti dipakai air, tapi ini basah karena memang adanya oli yang bocor ya. Oli bocor ini disebabkan karena bagian seal klepnya atau seal pubnya ini sudah kurang bagus ya. Jadi mengakibatkan bisa oli terlalu banyak masuk ke sini dan sampai rembes ke bagian ruang bakar ya, sampai basah. Nah, ini sudah kita bisa pastikan dan temukan penyebab utama bocor pada saat motor awal di starter atau motor pas awal dipanasin ada asap putih, itu bersumbernya dari sini ya. Oli yang intensitas olinya terlalu banyak yang masuk ke bagian ruang bakar diakibatkan karena posisi seal klepnya yang sudah kurang bagus ya. Kita periksa, kita bongkar. Teman-teman, kita sebelum bongkar kita coba cek dulu ya. Nah, ini ternyata benar bisa kita lihat di sini ya, untuk bagian per klep yang bagian exhaustnya. Nah teman-teman, ini bisa kita pastikan ini pernya patah teman-teman, dan juga sealnya itu naik ke atas ya, tidak didudukannya. Nah tuh, jadi sealnya naik ke atas teman-teman ya. Jadi otomatis lah pasti bocor ini, oli pasti sangat-sangat parah ini rembesnya ke bagian ruang bakar dan kebakar, terus menghasilkan asap putih yang sangat banyak intensitasnya ya. Dan di sini kita coba buka saja, kita pastikan lebih jauh karena ini sudah kita bisa lihat ya, miring posisi per klepnya. Ini kita pastikan bahwasannya ini rusak, memang benar-benar rusak part yang kena ya. Oke, kita langsung lepas. Nah teman-teman, kita bisa pastikan ya, ini pernya patah. Nah, ini sealnya juga sampai terlepas dari dudukannya karena mungkin pas posisi patah. Nah, ini langsung terhentak ya, ini lepas. Nah, ini jadi 3 bagian ya untuk per palepnya ya, atau per klepnya. Ini yang kena malah yang, atau istilahnya yang parah itu yang bagian exhaustnya. Kita coba cek semuanya teman-teman ya.
Ini pasti parah sekali karena posisinya ini tidak di posisi didudukannya, dia naik ke atas ke sini, otomatis olinya terlalu banyak ke bagian rang bakar. Oke teman-teman, kita juga informasikan ya bahwasannya untuk bagian per ini ternyata sudah ada lakukan pergantian oleh pemilik kendaraannya. Ini pernya sudah tidak standar, kerasnya dan pegasnya itu sangat keras ya. Ini konsepnya mungkin kalau ke racing lah ya. Tadinya sudah terkonsep ke mengejar top speed atau apa, kita kurang paham. Cuma ini penyebabnya adalah pernya yang hancur ya. Oke, ini juga sama patah teman-teman ya. Jadi ada dua palap yang patah, dua per palap yang patah ya. Nah, ini patah nih. Patah. Nah, ini potongannya teman-teman. Yang exhaust tadi ini yang bagian in, ini yang exhaust satu lagi masih oke. Jadi untuk yang in udah patah juga ya. Ini sangat beresiko. Ketika memang posisinya patah seperti ini ya, otomatis beresiko ke tenaga juga pasti berkurang teman-teman, apalagi sudah ada ngebul ya atau asap putih. Oke, penyebab sudah kita temukan. Masalah utamanya adalah bagian dari bagian head ya. Di bagian klep-klepnya, yaitu per klepnya itu ada dua yang patah, dan seal klep atau istilahnya seal valve-nya itu ini sudah terlepas dari dudukannya ya. Nah, untuk yang satu ini bagian exhaust ini sudah terlepas. Untuk yang lain sih masih oke, masih ada ya. Yang ini juga masih ada di dudukannya. Yang satu sudah terlepas dan kita sudah bisa pastikan sumber penyebab asap putih itu dari sini. Kita tinggal informasikan ke pemilik kendaraannya. Kita pastikan untuk perbaikan sesuai dengan yang sudah kita temukan dan sesuai persetujuan dari pemilik kendaraan. Oke, kita nanti lanjutkan setelah kita konfirmasi dulu ke pemilik kendaraan. Oke, dilanjut kembali teman-teman ya, setelah melakukan konfirmasi ke pemilik kendaraan bahwasannya ada part-part yang memang harus kita lakukan pergantian. Ini sudah mendapatkan persetujuan untuk beberapa part yang kita ganti, yaitu per klep atau per valve-nya kita ganti, terus seal valve juga kita ganti, dan valve-nya juga kita sekalian ganti karena memang sudah ada baret di ujung ininya. Ini yang baru ya, ini kita ganti dengan yang baru ya. Untuk yang lama nanti kita bisa cek untuk dari kondisi kenapa kita ganti. Nah, di sini kita bisa lihat, kita pastikan bahwasanya karena memang di ujung ininya sudah ada baret ya, ada kasar. Nah, ini pasti ada bunyi klitik-klitik ya, jadi kita lakukan pergantian saja dan memang sudah ada persetujuan dari pemilik kendaraan. Kita langsung melakukan pemasangan. Untuk pemasangan sama saja seperti hal-hal seperti biasa yang sudah kita ada di video-video sebelumnya. Nah, ini kita nantikan setelah melakukan pergantian part-part terkait yang tadi kita sudah informasikan bahwasannya yang rusak dan yang patah kita ganti. Nanti kita tes posisi sudah melakukan pemasangan di unit motor ini. Oke, ditunggu, kita langsung nanti ke uji coba ya, setelah melakukan pemasangan secara total. Oke teman-teman, kita coba lakukan starter. Motor sudah terpasang semuanya. Kita coba lakukan starter, apakah memang asap putihnya masih ada. Nah, ini karena memang tadi parah sekali untuk awal ya. Untuk sekarang kita coba starter. Oke ya,
tadi pas kita belum gas pun ini sudah ada asap putih yang sangat signifikan banyak ya. Jadi untuk sekarang bisa dikatakan aman ya, kecuali nanti kalau kita open gas karena masih ada sisa oli di knalpot, pasti ada oli ngebul atau asap putih yang ada di knalpot, itu pasti ada karena ada sisa oli yang tadi sebelum melakukan perbaikan ya. Oke, itu saja ya untuk penanganan kali ini. Dan kita sudah temukan masalahnya, sudah kita lakukan perbaikan dan penanganan, melakukan pergantian part-part yang terkait yang tadi sudah kita informasikan, yang sudah kita juga koordinasikan dengan pemilik kendaraannya. Dan mudah-mudahan ini bisa jadi pembelajaran untuk kita semuanya ya, untuk bahan-bahan part yang bentuknya memang speknya keluar dari spesifikasi bawaan ya, intinya seperti itulah ya. Jadi kita tidak menjelekkan produk atau apa, tapi seperti itu adanya ya teman-teman. Jadi untuk keseharian seperti biasa, tidak diperuntukkan untuk motor balap ya, pakai yang standar-standar saja. Oke, itu aja tambahan dari kami, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video kami yang selanjutnya.